practically useful theory. Itu dikatakan bahwa menetapkan tujuan yang realistis dan terukur baik itu adalah mengembangkan pribadi dan profesional dapat memberikan guru ke rasa pencapaian dan arahnya terarah. Begitu. Nah, jadi harus seimbang Bapak Ibu antara dua ini, life and work. Gimana caranya supaya seimbang? Maka ada 7. Satu, yang dikatakan convey, judul bukunya adalah The Seven Habits of Highly Effective People. Itu pernah bilang bahwa prioritaskan dan kelola waktu. Manage waktunya Bapak Ibu. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, yang dikatakan Greenberg sama Abenavoli tadi. Tetapkan batasan kinerja. Kerja Bapak Ibu harus dibatasi. Kapan? Makanya kalau kerja jam 7 sampai jam 4, jam 4. Gitu. Kalau lewat berarti Bapak Ibu bisa menikmati. Itu bonus. Kalau saya kerja, saya suka menikmati itu sampai lupa waktu. Kalau jam 5, jam 6 baru pulang kerja. Kenapa? Karena menikmati. Bukan karena mau lembur. Begitu. Tetapkan batasan kerja. Yang ketiga, Bapak Ibu harus bisa luangkan waktu untuk diri sendiri. Siapa yang bilang? Federberg. Itu yang bilang di bukunya Wellness Strategies for Teachers. Itu. Ya. Jadi, luangkan waktu untuk diri sendiri. Bapak Ibu harus luangkan waktu untuk diri sendiri. Ya. Dan yang paling penting tentu mental dan fisiknya harus dipelihara gitu. Jadi memelihara fisik itu bisa dengan olahraga, tidur teratur, itu penting Bapak Ibu ya. Kalau perlu praktek mindfulness itu diikuti. Siapa yang bilang? Bukan saya. Scalvig di bukunya Job Satisfactions and Stress and Coping Strategies in the Teaching Professions. Ya, jadi itu judul bukunya deh. Pekerjaan yang memuaskan antara stres dan strategi dalam mengajar atau profesi sebagai guru. What do teacher says? Apa yang guru katakan? Begitu. Itu judul bukunya. Jadi harus bangun keseimbangan fisik dan kesehatan mental. Itu. Dan yang kelima adalah bangun jaringan. Ini penting dari saya katakan. Bukan saya yang bilang. Enggak hanya Rasulullah yang bilang. Hargreaves and O'Connor itu juga bilang di bukunya Collaborative Professionalism. Dia pernah bilang begini. Memiliki jaringan dukungan dari rekan kerja, keluarga, dan teman itu membantu mengurangi tekanan kerja. Jadi bangun jaringan. Contoh. Dulu saya punya rekan kerja. Saya sebut saja namanya HE ya. Gitu. Waktu itu kita diskusi bareng. Bahkan bagaimana cara ngajar. Saya ngajar. Dia lihat cara saya ngajar. Saya masuk kelas dia. Mbak, saya masuk kelasnya ya. Saya mau lihat Mbak ngajar. Oke, kita sharing cara ngajar bareng-bareng. Terus ada Mas Harry Draft itu juga ngajar. Saya juga lihat cara dia ngajar. Kadang dia masuk kelas saya, cara saya ngajar gimana. Jadi nggak nunggu disupervisi Bapak Ibu baru ngajar gitu. Enggak, gitu. Nah, itu bangun jaringan itu. Itu yang penting. Bapak Ibu harus bangun. Nah, di situ karena waktu kita harus punya cara mengelola waktu yang tepat. Bapak Ibu kalau punya handphone jangan hanya buka TikTokan atau Facebook, tapi juga atur waktunya. Pakai kalendernya. Fitur kalender itu buat ngatur waktu. Bapak Ibu kalau lihat kalender saya itu penuh sama jadwal tuh. Begitu. Ya. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana cara mengelola waktu. Ada namanya Matrix Eisenhower. Matrix Eisenhower ini saya sering pakai kalau saya mengelola to-do list saya atau pekerjaan saya. Ini, Bapak Ibu. Saya akan coba zoom biar Bapak Ibu bisa lihat bagaimana cara melakukannya. Kita lihat di sini. Penting dan mendesak. Kalau dia kategorinya penting dan mendesak, Bapak Ibu, maka segera kerjakan. Jangan tunda-tunda. Kalau dia penting tidak mendesak, maka jadwalkan. Kasih jadwal, taruh jadwalnya di mana. Kapan mau dikerjain. Gitu. Karena penting, tapi tak mendesak. Tapi kalau dia tidak penting dan mendesak, penting dan mendesak, maka Bapak Ibu bisa gunakan delegasi. Inilah pentingnya tadi komunitas guru. Kita bangun hubungan. Kita bisa mendelegasikan rekan kerja kita atau teman kita untuk saling bantu kalau ada kesulitan. Kalau kategorinya tidak penting, tapi mendesak. Namun, jika tidak penting dan tidak mendesak, maka jangan dikerjakan, buang saja, hilangkan, hapus, begitu. Itu cara mengelola waktu, Bapak Ibu. Jadi, mana yang dijadwalkan, mana yang tidak dijadwalkan, mana yang dikerjakan, mana yang didelegasikan, begitu. Dan itu yang akan harus kita lakukan. Nah, berikutnya adalah bagaimana menetapkan disiplin. Dan tadi itu butuh disiplin, Bapak Ibu, nggak bisa sekedar melakukan, gitu. Maka, Bapak Ibu hari ini saya katakan, saya mau dari self control dulu. Ini, Michelle itu pernah bilang di bukunya tahun 2014 sama Tierney, ada 3 self control. Delayed gratification, removal of temptation, mindful awareness. Atau bahasa Indonesia begini, eh, tunda gratifikasi, jauhkan hal-hal yang mengganggu keinginan kita. Contoh, kalau lagi kerja nih, tiba-tiba pengen buka YouTube, YouTube-nya di blok kalau perlu, biar fokus bekerjanya atau mengajarnya, belajarnya. Begitu. Atau berlatih mindful awareness. Itu yang dikatakan oleh Michelle. Lalu,
Setting boundaries, kapan batasan pribadi, kapan batasan kerja, kapan batasan digital. Ini juga harus diatur. Nggak bisa kalau hanya menetapkan yang lain. Jadi, contoh pribadi, kenali batasan Anda dengan hubungan komunikasi kita dengan tegas. Kalau kita punya batasan, kapan hal pribadi kita bahas, kapan kerja kita bahas, itu baik. Jangan sampai di sekolah kita bahas pribadi juga, kita bahas juga kerjaan. Gitu. Ketika kita kerja, maka fokus pekerjaan. Ketika pribadi, kita masuk ke pribadi. Begitu. Bapak Ibu, saya di kantor itu punya rekan, partner dulu ya. Dulu, sebelum almarhum meninggal, mereka suami istri kerja. Satu departemen sama saya juga manajer, kita bertiga sama manajer. Itu kalau rapat, perang-perang deh. Kalau kita bicara masalah kebijakan. Tapi ketika selesai, selesai. Tidak lagi bahasan tentang itu. Dan walaupun mereka suami istri di situ, mereka benar-benar berdebat secara profesional. Saya katakan begitu.